Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita dibangunkan lagi oleh Allah setelah kematian kita sejenak. Semoga kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini bisa kita gunakan dengan sebaik-baiknya, terutama untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, beribadah, sholat, dan ibadah-ibadah yang lain. Mudah-mudahan bisa mengantarkan kita menjadi orang yang husnul khotimah. Sambil menunggu laptop, ada pertanyaan tentang warisan. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Belum ada. Biasanya ibu-ibu. Materi yang bulan lalu adalah orang-orang yang bukan jadi ahli waris. Yang pertama adalah anak tiri. Sudah satu. Anak tiri itu atau yang pertama anak angkat. Kalau itu anak angkat yang pertama. Anak angkat itu anak yang bukan anak kandung. Jadi dia tidak punya anak, kemudian dia mengangkat anak. Itu anak angkat. Dan anak angkat itu tidak berhak menjadi ahli waris. Bagaimana kalau anak angkat itu dia diangkat sejak kecil, dia merawat? Saran saya dikasih hibah atau wasiat. Jadi hibah atau wasiat. Karena hibah, wasiat itu tidak sama dengan waris. Kalau hibah diberikan ketika masih hidup, dan kalau wasiat itu disampaikan saat hidup, pelaksanaannya setelah mati. Pelaksanaannya setelah wafat. Ini wasiat sama hibah. Itu boleh semua. Boleh semua. Kalau wasiat maksimal 1/3. Tergantung jenengan mau hibah apa wasiat. Oh ya, saya tidak punya anak, saya hibahkan. Oh, saya tidak punya anak, ya saya wasiat. Wasiat itu 1/3. Kalau dia 1/3, berarti nanti siapa ahli warisnya? Ya istrinya dan saudara-saudaranya.
Jadi sepertiga 1M diambil sepertiga, ya sekitar 300 sekian juta lah. Sisanya diberikan kepada saudaranya mayit. Seperempat diberikan kepada istrinya, sisanya diberikan kepada saudara-saudara. Jadi kalau misalnya 1M gitu ya, istri mendapatkan seperempat, istri seperempat, wasiat sepertiga. Nah, diambil dulu sepertiganya, yang 1M itu 300 sekian, baru sisanya anggaplah 700, anggap saja ya 700 juta. Maka istri mendapatkan seperempat dari 700 juta. Oke, terima kasih. Maka istri mendapatkan seperempat dari 700 juta. Sisanya diberikan kepada saudara suami. Mati. Oh iya. Sisanya diberikan kepada saudara suami. Seperempatnya itu kan kira-kira 200 ya, 200 juta. Kok 200 juta? Berapa? 125 ya. 175. Pinter ya ngomong. Yang kita duit itu. 175 diberikan kepada istri, sisanya itu berarti berapa itu? 525. Ya, 525 ya. Diberikan kepada saudara kandungnya. Gitu Pak. Kalau ada anak angkat. Tapi kalau mau hibah, semua boleh. Wis omai, tanah-tanahnya, siapa mobil-mobilnya, itu kasihkan semua pada anak angkat. Dari perempat itu dari 1 miliar atau setelah dikurangi? Setelah dikurangi sepertiga. Jadi mendahulukan, yang harus didahulukan pertama adalah mimbakti wasiatin audai, setelah wasiat atau hutang. Jadi kalau ada hutangnya, bayarkan dulu hutangnya. Kalau tidak ada ya, ini kan anggaplah bersih, bersih sekian. Ya udah, itu yang diwariskan. Jadi wasiatnya didahulukan. Kalau hibah silakan hibah, tapi saya tuh tidak yakin kalau hibah itu semua. Biasanya hibah itu ya sebagian yang besar-besar. Tapi kalau deposito masa dihibahkan? Kan tidak mungkin itu. Atau uang lah, uang di bank nggak mungkin dihibahkan. Pasti yang dihibahkan itu seperti rumah, mobil, sawah, itu yang dihibahkan. Tapi kalau deposito kan enggak mungkin itu Pak. Rasanya selang warisan itu ya deposito itu. Setelah dihibahkan, apakah anak angkat masih boleh dapat wasiat? Boleh. Setelah dihibahkan rumah, mobil, semuanya, tanah-tanah dihibahkan. Kemudian wasiat lagi orang tua angkatnya ini. Besok harus ke anak ya. Iku deposito itu sebagian PN. Maka sebagian itu maksimal sepertiga. Anak angkat oleh anak angkat. Ini AP, anak angkat ke AP itu Pak yang susah. Yang kedua adalah anak tiri. Anak tiri nggak dapat. Anak tiri itu begini. Anak tiri itu dudo ketemu rondo. Jadi biar nanti enak gitu loh. Ini sudah punya anak 2, laki-laki dan perempuan. Iki rondo, 2 anak laki-laki dan perempuan. Kemudian ini nikah. Ketika duda ini wafat, maka anak ini nggak dapat. Yang dapat siapa? Yang dapat adalah rondo ini yang sekarang menjadi istri atau istri itu. Kemudian 1 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Dari mana ya? Dari sini. Ini ahli warisnya.
Terus siapa yang diberi ahli waris? Ya warisnya hartanya gimana aja? Warisnya itu kan begini Pak. Kok tak wali ini sawangan ini. Ada harta waris, ada harta tinggalan. Harta waris bersama itu harta bersama. Ada harta warisan dari orang tua. Warisan orang tua. Biasanya yang ini diberikan, tapi harta warisan dari orang tuanya dulu, sawah, rumah, itu biasanya si rondo ini gak dikasih. Biasanya boleh, nggak boleh. Biasanya yang ngeyel itu ini loh. Loh, iku rumah sawah itu tinggalan mbah. Bener ya? Lah ini nggak boleh. Gak dikasih. Boleh, nggak boleh. Dari harta gono gini, iya ini digono gini. Bener ini yang digono gini. Tapi harta ini juga diwariskan. Warisan itu adalah harta gono gini dan harta bawaan. Biasanya anaknya bilang, cek enak ibu angkat itu, ibu tiri itu. Ya enak lah. Dikira podo enak saya masih duduk kan dia nggak mau rapi kok. Dikira. Jadi artinya begini, kalau orang sudah pada ada ikatan nikah, itu mengikat semua termasuk warisan. Jangan sampai terjadi begini, ketika ini misalnya nggak duduk lah, ini misalnya apa ya gadis, kemudian dia menikah dengan duda, kan dudanya ini ya parlente lah gitu. Nah, gitu kan uang. Kemudian ketika ini meninggal, ini nggak dikasih, karena kata keluarganya, loh ini semua ini milik suamimu yang biyen tinggalan, nggak boleh, ini tetap dapat. Berapa? 1/8 dari ini. Dari mana? Dari semuanya ini Pak. Kalau anda kan tidak ada kono gini loh ya, karena mungkin sudah semua sudah tercukupi, sudah ini pokoknya tak baikku kapo iki. Nah gitu kan. Istri tinggal duduk manis, udah nggak ngioma mana anyar, maka selesai Pak. Dia mendapatkan 1/8 dari ini. Dan jangan pernah bilang berkata, enak salahnya kok rapi ngono loh Pak maksudnya. Kalau nggak mau ya jangan nikah. Kalau nikah ada ikatan begitu. Gitu. 1/8 plus gono gini. Oh iya, plus gono gini. Enak, cek enak. Nah, cek akeh. Ya, jadi dari sini tahu. Nanti kalau misalnya ininya meninggal, yang rondo ini meninggal, juga sama. Yang ahli warisnya adalah duda, anak laki-laki, anak perempuan ahli waris. Jadi anak tiri itu nggak dapat. Nah, kalau itu mendapatkan 1/4, dudanya mendapatkan 1/4. Dari mana? Dari harta di sini nih, miliknya ini. Nah, biasanya orang Jawa itu menikah dulu, warisannya turun dibagi. Itu masalahnya, Pak. Misalnya ini turun dibagi ketika dia duda, suami istrinya meninggal, ini rondo suaminya meninggal, itu turun dibagi, belum dibagi pada anak-anaknya. Biasanya begitu di Indonesia. Begitu dia nikah lagi, nanti anaknya menuntut. Karena anaknya menuntut, itu agak sulit memisah-misahkan hartanya. Karena itu saran saya kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin menikah lagi, dijelaskan harta ini milik siapa dulu. Wariskan dulu hartanya itu supaya sama juga tenang.
suaminya juga yang baru itu juga benar. Oh iya, itu berarti wae bojoku gitu. Yang itu milik anakku. Atau wis anu ya kita nikah berdua ini nol ya. Seperti apa bensin. Nol ya. Oma sampean semua kasihkan anak-anak sampean. Kita bapak yang ngono tak ngene anak-anakku. Terus kita tinggal di mana? Ngontrak. Oh. Itu laki-laki banget. Yang perempuan, ya Allah miskin mana aku. Ya mbok mana ngono. Miskin mana ternyata aku. Lah dari nol kan miskin lagi, Pak. Dari nol. Ada pertanyaan? Monggo, Bu. Orang tua angkat itu Kali materi Nyusui maksudnya? didui Boleh. Masih boleh. Masuk hibah. Kan nyusui kan? Kalau nyusui berarti sebenarnya bukan hibah itu. Membeli. Iya. Jadi membeli nyusui kan. Kalau hibah itu dikasihkan 0 rupiah. Hanya mungkin gini. Ini biaya balik nama sama dewe ya, ojo aku. Biar bapak ibu enggak punya uang ya sama yang balik biaya balik nama. Boleh gitu. Jadi hibah itu selama jenengan masih hidup, dia masih hidup, maka berhak untuk mendapatkan hibah itu dan sesuatunya boleh. Ya boleh. Cuman kalau wasiat sepertiga, dan biasanya di Indonesia itu sering berlaku wasiat, bukan hibah. Kalau hibah itu banyak orang tidak berani. Kalau wasiat orang itu berani. Kalau hibah itu barang jarang berani, Pak. Karena risikonya agak besar. Risikonya begini. Kalau yang dihibahkan itu anaknya baik, akan jadi baik. Tapi kalau anaknya yang dihibah itu jelek, waduh, iso awak desi mati disian. Begitu, ya Allah, oma tak kei didol, mobil dikei didol, sawah dikei didol. Kan karepe wong tua itu, wong tua angkat ben awakmu iku makmur besok tak kei. Ya masa iki ternyata ya namanya anak atau anak angkat sama aja. Begitu dikasih, ya Allah ditoli kabeh. Ya weh. Jadi memang risikonya juga kalau kita menghibahkan semua. Ya kalau yang mati kita duluan. Kalau yang mati itu anaknya. Nah, siapa yang ini? Justru kita tidak akan mendapatkan warisan dari anak angkat itu. Tapi hibah itu tetap boleh. Nah hibah itu saran saya memang difikirkan sebaik mungkin, baik itu kepada anak atau kepada anak angkat. Sebab begini ya, beberapa kali kasus itu orang tua kalau sudah sepuh, kalau anaknya itu sudah sukses, biasanya kan jarang ketemu sama orang tuanya, jarang kumpul. Sementara aset sudah dikasihkan kepada anaknya semua. Lalu dia atau mungkin tinggal satu-satunya rumah. Lah kalau semua diberikan kepada anak-anaknya, kemudian operasional dirinya sendiri itu, apa mungkin dia minta ke anak-anaknya? Wong anaknya sekarang kalau dikasih ayah duwite entek ngono, krungu bojone ate lapo ngono, atau sebaliknya. Karena kadang-kadang begitu tuh. Kalau masih sendirian mungkin masih bisa Pak diminta, tapi kalau sudah sama orang lain, sama suami atau sama istri, memberikan itu mesti pertimbangan. Andaikan tidak ya, mesti sembunyi-sembunyi. Pertimbangan, minimal pertimbangan. Oh ya gawe ngene sudah. Nah, karena itu saran saya, andaikan dengan menghibah, jangan dihibahkan semua. Sisakan aset untuk kebutuhan sama sendiri. Misalnya punya 5 rumah, menghibahkan 2, yang 3 ini masih ada. Kalau nanti kita ini operasional dalam hidup itu kurang, jual rumah 1. Nah itu kurang lagi, jual rumah 1. Gak mati-mati mana?
Ya wes ya apa mana ya gitu. Tapi ini banyak kasus Pak. Banyak kasus sehingga kadang-kadang saudaranya itu merawat saudaranya yang sudah jatuh miskin sementara dia sudah tidak punya apa-apa, hanya punya rumah satu karena sudah dibahkan sama siapa saja. Terus di Panokono ternyata dia jatuh sakit. Kemudian yang rawat dulure. Ya Allah, wayahe loro aku sing ngeramun. Pasuki lali karo dulur kan begitu. Ada pertanyaan lagi? Ya monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada warisan yang dari orang tua, dari orang tua ke dari mbah ke bapak. Nah, bapak dulu pada saat ngasih warisan itu berupa tanah. Anak saya yang mampu silakan bangun. Kebetulan dari 10 keluarga itu yang mampu cuma 1, Pak. Sehingga dibangun kedua-duanya. Pada yang di depan itu sudah dibangun, sudah jadi rumah, nilainya besar. Yang di belakang tengah-tengah dibangun dia canda, sehingga keluarga itu mayoritas 10 itu tidak ada yang tahu warisan. Ada salah satu keluarga yang tahu bentuk warisannya. Akhirnya diurus, ternyata yang belakang itu sudah dijual tanpa seketahuan keluarga semua. Nah, ini rencananya dari semua ini mau ditanya ke PUPN, ke Badan Pertanahan, kira-kira sertifikat ini masih atas nama bapak atau atas nama adik saya ini? Terima kasih. Itu mestinya tidak boleh. Yaitu kesalahan dari awal. Iya, betul. Kesalahan dari awal, jangan sampai kita bilang begini, sing duwe sapa sing duwe dhisik bangun dhisik. Sementara yang 9 itu tidak punya. Harusnya memang dibagi. Duwe kan duwe bagi. Kalau itu sertifikat, sebenarnya bawa aja ke notaris. Nanti jadi itu, kalau itu warisan boleh. Kalau warisan itu boleh dibagi menjadi 10, itu boleh. Tapi kalau menjual tidak boleh dibagi 10, maksimal 5 bidang. Jadi tanah itu kalau bukan PT Pak, tidak bisa dibagi 5 itu. Lebih dari 5 tidak bisa. Maksimal itu 5 kalau dijual, kecuali dia PT. Kalau PT bisa menjual 10 bidang. Nah, kalau warisan itu boleh, harusnya bisa dibagi 10. Nanti dipecah di BPN itu bisa, karena ini warisan. Tapi ternyata bisa dijual sama adik saya. Nah, itu mestinya ada pemalsuan surat, tanda tangan. Nah, iya. Tanda tangan palsu. Kalau tanya ke Badan Pertanahan bisa, Pak? Itu sulit. Harus mendatangkan ahli ini loh, apa? Yang tanda tangan palsu itu. Ya, itu nanti tahu bahwa bersumpah bahwa 10 ini kan kalau dia BPN. Kalau dia BPN dan dulu sertifikat itu atas nama bapaknya dulu ya, bapaknya dulu. Bener ya. Itu kalau dia menjual 10 orang anaknya itu harus tanda tangan. Itu tanda tangan enggak? Tidak tanda tangan. Nah, kalau tidak tanda tangan itu bisa digugat. Nah, nanti digugat di pengadilan itu sebelumnya dibawa ke Polda atau ke polisi, ke kepolisian. Itu dulu itu tanda tangan, tapi tanda tangan gini, 10 itu tanda tangan, ya. Tapi tidak, judulnya tidak. Ya, berarti tanda tangan. Ya. Kadang-kadang orang itu mau menipu Pak begini Pak. Nanti juga dengan hati-hati. Orang mau balik itu saudara. Tanda tangannya halaman kosong. Iya. Di bawah. Sekarang di print Pak, seret barengan pas. Itu banyak kejadian. Karena itu kalau jenengan disuruh tanda tangan di halaman kosong, apalagi surat
apa itu namanya, surat berharga itu kan, ada surat berharga itu ya. Nah, yang ada belangkonya, ada bundernya itu kan surat berharga. Kalau jenengan di situ tertangan dan tidak ada tulisan-tulisan di situ, jangan pernah mau. Siapapun itu, atau di halaman kertas biasa, jangan pernah, karena itu bahaya. Nah itu kesalahannya pertama juga tanda tangan yang 10 itu, walaupun kosong bisa jadi sah. Nah itu masalahnya Pak. Nah itu masalahnya. Berarti sebenarnya mereka sudah tanda tangan, walaupun tanda tangan kosongan. Nah itu kesalahannya juga, sehingga kemungkinan sulit untuk bisa dituntut. Ngecek nggak bisa Pak? Nggak bisa, ya bisa tapi bener akan balik nama. Ngecek atas nama apa? Harus ada bukti. Jenengan ininya harus ada bukti ininya. Harus ada bukti. Sulit. Nah, karena itu nanti ini pelajaran ke depan. Saudara itu kadang-kadang tidak semuanya baik. Tidak semuanya baik. Tapi kita juga tidak perlu suudzon banget sama saudara. Tapi kalau dia punya bibit tidak baik, ya hati-hati. Namanya saudara. Itu Pak ya. Oke, ada lagi? Nggih, monggo Bu. Kalau ada itu beberapa aset rumah gitu ya, dia kan tentunya berbeda. Nah, berbeda dengan keluarga berbeda. Kalau kita mau menghibahkan ke anak, Menghibahkan ke anak bisa langsung, jangan datang ke notaris. Caranya datang ke notaris nanti bilang, Pak, saya mau menghibahkan aset saya kepada anak saya. Bisa-bisa. ini kan beda dengan harganya beda itu anak itu juga kita berikan BG. beda harga kan. Oh, beda harga. Beda harganya. Kita mau bikin tuh gimana ada adil atau gimana? Ya harusnya adil. Harusnya itu jenengan adil. Biasanya kalau asetnya 2 misalnya ya, itu satu rumah ini buat 2 orang. Misalnya anaknya cuma 2, maka satu rumah ini kasihkan wasiat kepada hibah ini untuk 2 orang anak ini. Rumah yang kedua juga untuk 2 orang anak ini. Itu mesti adil. Insya Allah adil. Tapi kalau rumah ini buat kamu, rumah ini buat kamu, itu nanti nilai harganya, kalau kecuali di tempat yang sama ya, di Pondok Mutiara misalnya dua-duanya, itu insya Allah nilainya sama. Tapi kalau satu di sini, satu di desa, itu bisa tidak sama. Jadi kalau menghibahkan, wis rumah di Pondok Mutiara, kasihkan anak saya 3-3-nya, udah tanda tangan 3-3-nya. Nanti sawah misalnya di desa, kasihkan juga hibah itu kepada 3 anaknya. Nanti ketemunya sama, mesti adil. Ya, dan itu boleh, ya, boleh, ya, boleh dihibahkan semuanya kepada 3 anak itu atau 4 anak itu. Kalau jangan punya berapa anak? 4, kasihkan 4 anak itu ke notaris. Ini laki-laki apa perempuan? Perempuannya dia 1 laki. Oh gitu, misalnya nggak usah dihibahkan kalau ada laki-lakinya. Kalau ada anak laki-laki, mestinya nggak perlu dihibahkan. Nggak perlu dihibahkan karena nanti kalau, mohon maaf ya, kalau salah satu di antara jenengan wafat, itu dengan sendirinya akan jatuh kepada anak semuanya. Semuanya, karena ada anak laki-laki. Kecuali sampean nggak punya anak laki-laki. Kalau anak sampean itu perempuan, itu tidak akan, harta itu pasti akan keluar. Anak itu hanya mendapatkan 2/3 dibagi rata, sisanya hasilnya dapat 1/8, sisanya diberikan kepada saudaranya suami. Tapi kalau ada anak laki-laki, begitu suami sedang wafat gitu, langsung semua jatuh ke anak dan ke sampean. Orang lain nggak ada. Dan itu mesti adil menurut Al-Quran. Nanti pembagiannya adalah 2/1. Itu syarat. Tapi kalau jangan mau menghibahkan juga nggak apa-apa. Menghibahkan supaya adil ya, satu rumah dibuat 4 orang, satu rumah lagi buat 4 orang. Karena seperti yang saya ceritakan itu, ada teman saya sendiri tuh ya, anaknya itu, bapaknya itu kan anggota DPRD Pamekasan tuh mana, P3 itu lahannya banyak. Satu dikasih rumah leces, yang satu dikasih rumah rumput. Kecil Pak rumah rumput itu, leces juga kecil, tapi nilainya tinggi.
Waktu itu katanya 125 jutaan lah tahun 90-an itu. Tapi rumput tahun segitu kan sudah mahal. Kemudian ini juga sudah mahal. Di Lojo juga sudah mahal. Begitu adiknya yang paling bungsu, yang perempuan, itu di Pamekasan dikasih tanah sekitar 1 hektar lebih, 1 hektaran. Itu dikasih, Pak. Lah salahnya anak ini tidak balik nama langsung. Nah, ketika ada perusahaan yang mau membeli tanah itu yang di Pamekasan itu, harganya dia cerita tahun 2000 berapa itu 1,5 M. Dia harus minta tanda tangan ke siapa? Ke saudaranya. Saudaranya tahu, iki laku piro? 1,3 belum. Baru Pak. Baru buyar. Akhirnya rapat, akhirnya dan panas itu. Dia cerita panas Ustaz. Akhirnya kita sepakat rapat dan rapat itu ya agak panas. Semua tanah hibah yang dulu, rumah-rumah yang diletus dan dirumput dan dilebur jadi satu. Oh, kok hancur cuma kok. Lalu ya harusnya enggak begitu. Kalau sudah oke diterima, padahal sudah 10 tahun lebih itu hibah itu. Kan begitu jenengan hibah tidak balik nama. Risikonya nanti kalau dia mau balik nama, anak-anak sama itu loh, mau balik nama, itu harus tanda tangan saudara-saudara itu. Harus semuanya harus KTP-nya itu dilegalisir dan dia tanda tangan di notaris. Nah sekarang memang harus tanda tangan di notaris. Itu caranya. Oh jadi hibah itu ya ada plus minusnya. Enaknya itu kita enteng lah, harus kapopos kalau anak-anak deh. Tapi plus minusnya itu kalau tidak langsung balik nama itu di belakang harinya kadang-kadang bermasalah. Gitu ya. Kalau Ustaz, ini melanjut masalah hibah dan mohon maaf, hibah itu jadi kalau hibah itu mohon ini hukumnya Ustaz ya, antara hibah dan akta jual beli. Kalau pakai hibah itu pajaknya besar. Terus bagaimana kalau itu hibah itu diakati AJB? Hukumnya bagaimana? Iya. Ya janganlah. Ini ya. Bahwa Allah memberikan rezeki sudah cash. Lalu apa dibujui dari jual beli? Ya kan? Kan hanya ingin menurunkan nilai pajak. Betul. Nah, itu enggak boleh ya. Kalau hukum hati akidah itu enggak boleh. Tapi kalau jangan ingin mempertahankan pajak bisa-bisa saja. Bisa saja ya. Iya, jadi enggak boleh. Berarti gini mikirnya begini. Wong mesti dikei karek bayar pajak kayak kok. Ati diselindungi gitu loh. Wong karek kalau bayar pajak itu misalnya nilainya 1 M rumah itu. Kita bayar pajak kan sekitar 5. Kalau 5% itu sekitar berapa itu? 50 juta ya. 50 juta kan? 50 juta kita dapat 1 M. Belum mau saat itu diselidiki mana? Jadi jalur selawe gitu. Sama aja sebenarnya, ya, sama aja. Ya, mantan suami dan mantan istri. Ini juga nggak dapat warisan. Jadi kalau ada suami istri, dia cerai, begitu mantan istrinya wafat atau mantan suaminya wafat, dia nggak dapat. Dapatnya dari mana? Dapatnya ketika terjadi perceraian. Misalnya Inara Rusli. Siapa lagi? Iya kan? Kan Inara Rusli lagi viral. Sama siapa lagi? Iya, Desta sama Rizky. Itu kan dia dapat kalau perpisahan itu monggo. Anak-anaknya yang dapat yang sama dengan anak-anaknya yang sudah sama dengan itu sudah nikah. Ini? Iya, itu dapat hak yang sama dengan misalnya yang biru sudah meninggal. Ini? Yang mereka itu yang anak-anak yang janda yang menikah dengan biru dapat hak yang sama dari anak-anak yang itu. Enggak, jadi kalau ini meninggal, ini nggak dapat. Yang punya dan dapat. Kalau ini yang meninggal, ini yang nggak dapat. Ini yang dapat. Itu caranya, Pak. Jadi anak tiri itu nggak dapat.
Nah, mantan suami itu nggak dapat, mantan istri juga nggak dapat, tapi dia mendapatkan pada saat dia cerai. Di cerai itu ada gonogini. Karena itu kalau ada orang protes begini, loh Ustadz, gonogini itu kan bukan permasuk hukum Islam, itu hukum kesepakatan dari awal pernikahan. Jadi gonogini itu didapat seseorang karena dua sebab. Yang pertama karena perceraian, yang kedua karena kematian. Tapi kalau warisan itu didapat karena perceraian, karena kematian. Jadi warisan didapat karena kematian. Tapi kalau gonogini itu didapatkan dua sebab. Kalau dia cerai, mesti dapat gonogini. Atau yang kedua kalau dia wafat, dia dapat gonogini. Nah ini kadang-kadang suami itu monggo. Kalau misalnya anak ini dapat hibah rumah ya Ustaz, itu kecil, berarti anak ini kerja, rumah ini terus dijual, dia beli rumah yang lebih besar. Tapi ini sudah menikah Ustaz, apa harta yang dari hibah ditambah dia digabung ya, karena dia beli yang lebih besar dengan uangnya sendiri karena dia bekerja. Apakah ini juga masih termasuk hibah atau sudah masuk bentuk ini? Oh gitu. Jadi gini, kesepakatan jenengan sama suami. Kadang-kadang istri itu saking cintanya atau saking cintanya, wis ta, iki walaupun peninggalane orang tua saya, ini menjadi milik kita berdua. Itu saya cinta Pak. yakin ini bener ini kita cinta. Ya kan bener itu bener, hibahnya kecil. Begitu menikah dia sukses, kemudian rumah itu dijadikan besar. Itu ketika dia cinta itu nol hasud dan gitu nol. Tapi begitu cintanya mulai hilang, itu sudah mulai menghitung-hitung. Ngene Mas yo. Iki mbiyen iki yo tinggalane wong tuaku titik. Ana titike. Lah piro yo ditung. Ana titike kok. Jadi kalau ada suami atau istri sudah bilang begitu, itu sekarang kadang sudah mulai cintanya sudah mulai luntur. Lala apa Mas? Kita misalnya begitu ya. Nanti kalau toh mati juga sama-sama dia dapat warisan. Tapi ya sebenarnya boleh, karena itu jenengan kalau memang begitu dari awal sudah kesepakatan. Ini rumah ini ada sebagian milik kita. Supaya apa? Supaya nanti di belakang hari tidak terjadi masalah. Rumah tangga itu Pak, kadang-kadang kayak tempe, bengi delik susu tempe itu loh. Kadang-kadang bengi itu masih baik, begitu iso. Jadi berantakan itu geger itu ada dan itu mengikut kemana-mana. Kadang-kadang sama suami, suami membangun tapi tidak ada tinggalan dari istri rumah itu. Jadi kadang-kadang jadi tidak enak. Harus ada kesepakatan dari awal. Kalau dijadikan rumah bersama berarti menjadi gonogini. Berarti asalnya sudah menjadi hibah. Gitu Bu ya. Oke, ada lagi? Ibu? Monggo kalau mau tanya. Mumpung ini. Nah ini keponakan perempuan. Bentar lagi ini ya, bentar lagi. Ini jam berapa? Anunya? Jam 43. Oh 43. Baru ya. Keponakan perempuan tidak sama dengan keponakan laki-laki. Kalau keponakan laki-laki itu dapat, kalau keponakan perempuan nggak dapat. Contoh begini, suami istri ini nggak punya anak, kemudian dia punya saudara laki-laki sekandung, kemudian ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Ini hubungannya sama ini apa? Keponakan. Nah, kalau ini meninggal, ini misalnya meninggal, istri mendapatkan bagian 1/4, dan ini sudah meninggal, ini meninggal duluan. Ahli warisnya adalah istri dan ini, sisanya diberikan pada ini. Sisa 1/4. Ini nggak dapat. Ini maksudnya ini. Keponakan ke perempuan tidak dapat.
sakno. Dia nggak dapat tadi. Ya. Jadi nggak dapat. Nanti harus hati-hati. Jangan sampai menuntut karena jenengan ponakan perempuan itu nggak dapat dari. Jadi ini hartanya sisanya itu diberikan kepada ini. Kalau ini hubungannya adalah keponakan ipar, ya. Oke, monggo. Oke. Dikono gini dulu baru dipotong hutang. Iya. Terus kalau misalnya kita bercerai, ternyata suaminya itu utangnya baik, itu kewajiban bukan? Hutangnya lebih banyak istrinya, suaminya lebih banyak. Ditalani lah. Apakah nanggung hutang? Enggak lah, enggak nanggung hutang. Salahnya suami, karena suami kalau hutang itu harus bilang sama istri. Iya, berumah tangga. Karena itu harus bersama. Kalau itu nanti bersama, itu nanti dihutangkan dibayar dulu hutangnya, karena itu bersama. Sekarang kalau di bank itu begini, kalau jenengan itu dianggap hutang, suami dianggap hutang, itu nanti istri juga dianggap hutang. Jadi bukan sendiri. Yang dimaksud di sini adalah kalau suami itu hutang sendiri. Tapi kalau hutang di bank itu hutang bersama, bukan sendiri-sendiri. Karena tanda tangannya bersama. Nah, karena itu kalau jenengan ada suami mau hutang, kayak apa mas? Hutang, wong kita maklum aja sudah cukup, ngono loh. Misal, menyetujui juga berarti hutang bersama. Nah kalau hutang bersama, ya dibayar dulu hutangnya sebelum digono gini. Nggak punya uang, ya tadi itu yang buat jaminannya apa? Karena ada jaminannya itu dipakai. Nah, nanti itu bank, biasanya bank akan menyita, dan bank tidak akan bisa menyita rumah yang kedua, karena yang dijadikan jaminan itulah yang jaminan itu kan begini bu, rumah itu harga 1 M, bank tidak mungkin ngasih 1 M. Nah 600 lah, dengan berapa pak? Tidak mungkin. Jadi kalau nanti misalnya ada kolab begitu, bank itu masih dapat 1 rumah 1 M itu, bahkan harganya bisa lebih, gitu ya. Tidak mungkin. Jadi bank itu pinter. Jadi bank itu gini, kalau sudah 3 bulan itu ada surat peringatan. Kalau sudah sekian bulan atau setahun itu mesti akan disita. Ya, tapi nanti begini, kalau sudah itu jaminannya, andaikan dia tidak tutup, itu tanggung jawabnya ke bank, bukan ke person. Jadi dari rumah jaminan itu akan disita dan itu dianggap selesai. Di saat itu misalnya sudah 6 bulan jenengan nggak bayar atau 3 bulan itu peringatan kan sekali. Nanti misalnya 6 bulan nggak bayar itu bisa langsung disita. Karena bank sudah memikirkan kalau nanti disita, tanda tangan sudah oke, dia aman, dia akan menjual aset itu. Dan bank itu, ya memang nggak segampang itu. Hutangnya itu memang banknya sering terontok nakal. Dia tahu dia akan Jadi sebenarnya kalau di bank itu karena jaminan itu hanya satu ini, ya itu jaminannya. Apa nanti lebih atau tidak itu tetap tanggung jawabnya ya hanya di sini saja, hanya di rumah itu satu itu. Lah tanggung jawab kita kepada Allah, ya nanti kita kembalikan ini. Kalau memang kita tidak mampu, loh bagaimana? Tapi saran saya jangan hutang di bank, jangan hutang di bank. Kalau di bank itu kita bayarnya bukan pokoknya, mesti bunganya dulu. Itu pinternya bank, dan bank itu nggak mau langsung
lunasi. Saya pernah nyicil rumah mobil kuda itu hanya 1 juta berapa? Mbak tak anu Mbak di Bank Permata itu, Bang Wen. Penalti. Cina ini. Mbak saya lunasi Mbak tinggal berapa bulan? Oh nggak bisa Pak, sama niki aneh, ono bayar utang kok gak oleh. Tak bilang begitu. Jadi bank itu ya gak oleh kita ngurusin langsung gitu. Cek enak kok gak oleh sih. Saya ini sudah bulanan. Saya ini waduh Mbak utangi rasanya awakku sekarang ganteng mikir utang malah elek aku ngono bilang gitu. Nah kira-kira begitulah saya ini terus terang gitu ya. Udah ya saya kira cukup sekian dulu. Ini Oh nggak ada lagi, monggo. enggak, saya pernah kejadian kayak ibu ini tadi. Jadi misalnya utangnya itu cuma 6 juta. Setelah dipakai 3 juta jadi 15 juta. Ya itu memang risiko. Ya memang resiko. Risiko Saya dengan urus, ternyata utang pokok plus 6 bulan bunga itu dapat. Jadi ya, jadi saran saya jangan hutang di bank. Jangan hutang di bank. Hutang misalnya ke orang, tetapi dengan jaminan dan tanda tangan. Boleh. Harus ada hitam di atas putih kalau hutang. Siapapun harus ada. Supaya nanti tidak terjadi persoalan. Lah warisan itu memang sulit. Jadi warisan itu kan memang diwasilkan outright. Hutangnya dibayar, wasiatnya dilunasi. Itu yang saya kira cukup sekian, semoga bermanfaat buat saudara sekalian. Mudah-mudahan ya, kita senantiasa mendapatkan keberkahan dalam kajian-kajian ini. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.